kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dengan acara kegiatan pendampingan individu kedua tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMK Negeri 2 Kayu Agung tahun 2023. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita mendapat syafaatnya yang jauh lebih tinggi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kayu Agung yang diwakili oleh Bapak Kasmiadi Murni SPD. Yang terhormat Bapak Susanto SPD selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7 Kabupaten Loki. Yang terhormat Bapak Amin KMI selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Loki. Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ketua Program dan Kepala Bengkel dan Bapak Ibu Guru yang hadir dan peserta didik yang kami banggakan. Adapun susunan acara kita pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakakurikulum Bapak Kasmiadi Murni SPD; yang keempat, sambutan dari Bapak Susanto SPD selaku pengajar praktek CGP Kabupaten Loki. Cara kelima, penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh peserta CGP Angkatan 7 Kabupaten Loki, Bapak Alwi Karneji MPD. Acara ke-6 doa dan acara yang ke-7 adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Kasmiadi Murni SPD selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 2 Kayu Agung. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak pengajar praktek CGP Angkatan 7 yaitu Bapak Susanto SPD. Yang terhormat rekan-rekan guru, Pak Pro KB dan kalian yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini menjelang sore kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi tugas kita atau guru kalian dalam rangka menetapkan tugas-tugas sebagai guru penggerak. Semoga nanti acara ini bukan berhenti dari sini, tetapi ada kelanjutan. Maksud saya bukan sekedar nanti Pak Alwi saja sendiri yang melaksanakan kegiatan ini atau menjadi calon guru penggerak di sekolah kita. Sebab saya tahu persis ya, dari awal ada pengumuman penerimaan calon guru penggerak itu beberapa kali angkatan, dan alhamdulillah ke angkatan ke-7 ya. Angkatan ke-7 sudah beberapa orang yang masuk ya, ikut tes, dan alhamdulillah ada yang lolos. Dan selanjutnya di berikutnya lagi
berlanjut lagi pendaftaran. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat pengumuman muncul lagi Pak Guru, ya Pak, ya, supaya guru penggerak di sekolah kita ini bertambah. Sebab guru penggerak merupakan juga salah satu syarat untuk bagaimana sekolah SMK menuju sekolah PK, pusat perguruan. Jadi besar harapan Bapak selaku mewakili kepala sekolah untuk kegiatan ini bukan sekali saja ini yang dilakukan, ya, bukan Pak Alin saja yang melakukan, tetapi rekan-rekan yang lain, ya, nanti akan termotivasi, ya, tentunya nanti melihat jejak Pak Alin, ya, dan Pak Alin ini Pak Santo sudah mempromosikan, memberikan motivasi ke kawan-kawan agar selalu ada motivasi untuk masuk ke guru penggerak. Ya, kalau guru penggerak, alhamdulillah beberapa tahun ini saya lihat juga sudah ada mulai kawan-kawan. Bahkan periode saat ini ya, ada lagi 2 perusahaan nanti-nantinya juga mengembirakan. Dalam kegiatan ini tentunya saya lihat beberapa kegiatan nanti yang selalu diimplementasikan Pak Alwin. Salah satunya pada hari ini kegiatan pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-7 yang mana di mentori oleh Pak Santo, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini penting, ya, bagi kita guru-guru dan anak sekalian memahami apa itu visi dan misi sekolah yang bisa membuat perubahan sekolah, ya. Tentunya nanti akan dibahas bersama, didiskusikan bersama, yang mungkin difasilitasi oleh Pak Alwin sendiri dan sebagai pendamping Pak Santo. Acara ini mudah-mudahan sangat bermanfaat, ya, baik bagi kami guru di SMK maupun juga anak sekalian, karena visi-misi sekolah ini adalah haluan kita, jalan kita, peta kita untuk menuju ke depan, kemana arah sekolah kita mau dibawa, ya. Jadi tentunya semua sekolah itu mempunyai visi-misi, ya, dan ini visi-misi ini tidak mantap, ya, selalu ada perubahan sesuai dengan situasi kondisi, ya, tergantung juga kota sekolahnya, ya, bagaimana visi-misi sekolah. Tentunya visi-misi ini didukung, ya, didukung oleh warga sekolah, baik itu guru maupun juga dengan siswa itu sendiri. Karena visi-misi ini, ya, outputnya nanti ke siswa, ya. Jadi kami guru-guru hanya menjelaskan, ya, tapi perubahannya dilihat dari tamatan SMK Negeri 2 Kayuwaru. Dan visi-misi kita ini yang sekarang, ya, yang diputuskan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan jargonnya pakem, ya, pakem, dan ini sudah selaras, ya, sudah selaras karena kita juga kurikulum merdeka itu selaras dengan proyek profil pelajar Pancasila, ya, dan dikuatkan oleh proyek profil Pancasila. Jadi anak-anak sekalian yang kelas 10 itu sudah mengalami pembelajaran tentang penguatan P3, ya. Jadi di dalam penerapannya dibuat bentuk profil, ya. Nah, ini kesinambungannya antara visi-misi kita dengan P3, proyek profil pelajar Pancasila itu nyambung nanti. Seterusnya detailnya dibahas nanti oleh Pak Alwi dan kita diskusikan bersama. Setelah itu perlu saya sampaikan sebagai sambutan lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Demikianlah kita sambutkan dari Bapak Resmi Habibu dan wakil Bapak Presiden sebagai mata kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Susanto SPD selaku pengajar praktek CDP angkatan ke-7 Kabupaten Bengkulu. Bapak Susanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yaitu pendampingan individual. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kayu Agung, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK Negeri 2 Kayu Agung, Bapak Ibu Kepala Program, Bapak Ibu Kepala Bengkel, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati hadir serta anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan kali ini saya melakukan pendampingan individu kedua yaitu dengan CDP saya Bapak Alwin Karneji dengan topik yaitu visi dan prakarsa perubahan di sekolah Pak. Pendampingan ini Bapak Ibu bahwasanya kami selaku aktor dari Balai Guru Penggerak itu ada fasilitator, ada instruktur, ada pengajar praktik dan mendampingi semuanya itu mendampingi para CGD kita. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya pendampingan ini kita lakukan selama 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan dan setiap bulan kami akan mendampingi dengan topik yang selalu berbeda, Pak. Pada kesempatan kali ini, topik kita di pendampingan individu kedua ini yaitu topiknya visi dan prakarsa perubahan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, dalam mengembangkan visi itu ada beberapa teknik. Nanti Bapak Alwin akan menjelaskan mulai dari bagja Pak ya, atap, kemudian dan bisa dilihat juga visi sekolah di SMK Negeri 2 Kayu Agung ini sudah selaras Pak ya, sudah dilihat dari selaras, kemudian juga sudah ada penguatan profil pelajar Pancasila P5-nya dan P3-nya sudah bagus sekali karena di kelas 10 di SMK Negeri 2 ini sudah kurikulum merdeka Pak ya, dan di tahun-tahun berikutnya juga mungkin akan dikembangkan kembali kurikulum merdekanya. Kami Pak dari perwakilan dari Balai Guru Penggerak yang saya dalam hal ini saya pengajar praktik, mohon dukungannya Pak, baik dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kayu Agung, Bapak Wakil, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejauh dari Bapak Alwin Karneji, kami mohon dukungannya. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, kegiatan ini tidak bisa berlangsung dengan sangat menarik dan sangat seperti ini Pak. Itu membutuhkan dukungan dan peran serta apalagi dari peserta didik ya Bapak Ibu, karena pendidikan guru penggerak ini nanti itu berpusat pada peserta didik atau disebut dengan pendidikan berdiferensial sesuai dengan konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Nah, anak-anakku yang sebagai pusat nanti yang diajar Bapak Alwin tentunya Pak ya bisa menunjukkan perubahan Pak, dengan perubahan. Kalau sekelas info dari Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Alwin di sini sebagai cahaya atau bersinar. Jadi nanti bersinarnya atau redup atau terangnya sinarnya Bapak Alwin tadi ya dari Bapak Alwin sendiri dan mengajak rekan-rekannya dan siswanya tersebut. Kalau Bapak Alwin tadi sinarnya nanti terang, insya Allah kedepannya akan terang. Demikian Pak Alwin ya. Oke, demikian Bapak Ibu dari saya. Semoga nanti seminar ataupun presentasi dari Bapak Alwin Karneji ini bisa berlangsung dengan baik dan menarik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tadi dari semoga menjadi semangat bagi kita semua kita juga berdua menjadi misi bersama begitu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh peserta CGP angkatan ke-7 Kabupaten Bapak Alwin Karneji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, semangat? Semangat? Wah, sebelum kita lanjut, kita yel-yel terlebih dahulu. Terlebih Pak Alex. Ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat.
SMK bisa hebat. SMK 2 Patuh, profesional, aktif, kreatif, kompetitif, etik, mandiri. mantap. Tepuk tangan bagi semua. Baik, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan wakili Bapak Kasmadi Nur SPD selaku Kepala Sekolah SMK di Makayagu, yang terhormat Bapak Profesor Marma, Ibu Rika Marzalina selaku wakil Kepala Sekolah SMK di Makayagu, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat, serta tak lupa anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan karunia, diberikan kesehatan hingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar diskusi pendamping kedua tentang visi dan prakarsa program sekolah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kaum muslimin yang selalu menjunjung tinggi dan memuliakan serta melaksanakan sunnahnya dari zaman. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diskusi kita hari ini, dan terutama kepada tadi rekan-rekan kita yang sudah menyiapkan persiapannya. Saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga kekompakan untuk memajukan sekolah kita ini. Bapak Ibu sekalian, saya selaku peserta calon guru penggerak dalam kesempatan ini untuk mencoba untuk menyampaikan agenda, atau lebih tepatnya mencoba untuk mengajak kita semua untuk berdiskusi di sini, merumuskan visi sekolah kita ini, walaupun memang visi kita sudah ada, dan juga mengajak kita semua menilai bagaimana kesesuaian visi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Adapun yang melatar belakangi kegiatan agenda hari ini, karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan saya sudah disampaikan sama praktek tenaga saya bahwa hari ini saya melaksanakan pendamping kedua, dan saya selaku calon guru penggerak melaksanakan kegiatan tersebut yang mengangkat tentang visi dan prakarsa program sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada anak tidak lain adanya terpenuhi kebutuhan anak dengan perhatian dan cinta kasih seorang pendidik yang tidak terbatas, menetapkan diri sebagai orang tua mereka di sekolah, di mana filosofi Pak Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan sebagai tuntunan, maka pendidik bertugas menuntun tumbuh kembangnya hidup kekuatan dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani baginya. Nah, kemudian apa sih tujuan kita melaksanakan kegiatan diskusi ini?
Tujuan dari kegiatan diskusi kita ini, yang pertama, melalui diskusi ini, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada diri. Tadi yang sebagaimana dijelaskan tadi sama Bapak Susanto SPD, selaku manajer praktek dalam bergerak antara 7 kalau yang berpikir tadi menyatakan bahwa apakah visi sekolah kita sudah sesuai, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau sudah berpihak kepada target. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa saja yang mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, jadi apakah visi tersebut sudah tepat, sudah sesuai dengan diharapkan atau belum? Itu tadi. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjuti Pak, saya ada sedikit oleh-oleh Pak. Hari ini saya punya puisi, itu ditulis langsung oleh Bapak Proklamator RI Presiden pertama, itu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menawarkan mungkin kepada Bapak Ibu yang kira-kira bersedia membacakan puisi ciptaan Bapak Insinyur Soekarno. Bagaimana Pak? Ibu, ya Ibu In? Ya, silakan Bu In. Di sini. Mari kita tepuk tangan. Aku melihat Indonesia, Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting pantai di Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar pangkulan Palaran, bukan lagi pangkulan Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah-wajah di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ya, semangat. Menyatakan jiwa Bapak, karena puisi ini merupakan puisi yang memiliki makna yang mendalam, ya, yang mengajak seluruh warga Indonesia menanamkan semangat berkorban, ya, agar kita bisa terbebas dari belenggu jajahan. Beliau Bapak Insinyur Soekarno punya cita-cita yang besar, menjadikan negeri ini menjadi negeri yang besar. Jadi impian beliau menjadikan negeri yang besar itu sekarang dapat kita rasakan Bapak Ibu. Kita nikmati sekarang. Dan kalau bisa
harapan dari para pejuang terdahulu kita yang hidup sekarang ini harus mengisi kemerdekaan ini dengan terus belajar, menjadikan bangsa ini terus menjadi bangsa yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, kita ingat dengan Jepang, Pak. Ya Pak ya. Dulu Jepang ketika hancur di bom atom oleh sekutu pada tahun 1945, itu Jepang itu habis, ya, hancur betul. Perekonomian hancur, semua tatanan pemerintahan hancur, ya Pak ya. Jadi Jepang pada satu lupa, mereka hilang untuk tumbuh, untuk berkembang. Trauma yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh warga Jepang. Jadi pada saat itu Kaisar Hirohito sebagai pimpinan tertinggi, pada saat itu dia mengajak seluruh warganya. Dia mengajak panglimanya, dia mengajak para serdadu dan prajurit. Ketika mereka berkumpul, si Kaisar bertanya kepada mereka. Dia tidak menanyakan berapa jumlah panglima, berapa jumlah prajurit yang tersisa. Dia menanyakan berapa jumlah guru yang ada pada saat itu, yang masih tersisa saat itu. Ya. Kemudian si Kaisar bertanya kepada panglima, negeri kita ini dalam peperangan tidak pernah kalah, Bapak Ibu. Tidak pernah kalah. Dalam setiap pertempuran Jepang tidak pernah kalah. Namun satu hal yang Jepang lupa akan belajar, Pak. Jepang lupa akan pendidikan. Jepang tidak menyadari bahwa negeri yang besar yang kuat hanya dihancurkan gara-gara ilmu, Pak. Hanya sebuah ilmu. Dari sana, Kaisar Hirohito merupakan seorang pemimpin tertinggi yang ingin menjadikan yang Jepang lebih besar, kuat, hancur karena ilmu. Pada saat itu juga Jepang menimbun kekuatan, belajar mereka. Negeri yang besar kuat, hancur karena ilmu, mereka menjadikan Jepang merupakan tempat pusat ini. Hingga yang kita rasakan sekarang, Jepang yang hancur, saat ini dapat derajat sama sejajar dengan negara-negara besar lain. Ya, jadi itulah yang harus kita maknai arti sebuah perjuangan. Baik, lanjut Pak Edi. Nah, ini ada lagi tayangan yang harus Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, ya, saya ada tayangan coba Bapak Ibu, anak-anak cermatin tayangan berikut ini. Oke, coba Bapak Ibu perhatikan ke depan. Anak-anak perhatikan ke depan. Tahu dengan tayangan berikut ini? Tahu dengan tayangan ini? Nah, coba kira-kira apa ini? Ini film apa ini? Nah, film apa ini? Beruang. Ini film kartun Vietnam. Ya. Coba Ibu-ibu perhatikan, Bapak Ibu, anak-anak coba cermati.
Nah, ayo, bagaimana itu? Bagaimana filmnya? Menarik kan? Menarik? Bagaimana Bapak Ibu? Menarik filmnya? Sepertinya masih layak Pak ya, Bu ya, masih layak buat kita tonton ya. Iya. Nah, jadi tayangan tadi, ya, saya ingin Bapak Ibu anak-anak tahu apa sih kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil dari tayangan yang sudah sama-sama kita lihat atau tonton. Apa kira-kira kaitannya dengan gizi itu bagaimana? Coba Bapak Ibu ada yang bisa memberikan refleksinya bagaimana gambaran tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pak Rodes, bisa Pak Rodes? Ya, silakan Pak Rodes. Saudara Bapak Rodes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win atas waktunya sangat. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Untuk izin ya. Dan sama-sama dulu bagaimana saya terkait dengan video yang kita tonton tadi, saya menangkap dari yang tadi yang pertama yaitu usaha. Jadi usaha itu tidak hanya satu kali. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan itu perlu perjuangan. Jadi jangan sampai ada kegagalan satu kita langsung drop, ada kita langsung drop. Tapi kita butuh perjuangan juga dan butuh juga strategi dalam menggapai keberhasilan tersebut. Jadi yang paling utama yaitu usaha yang keras, kerja keras, dan perlu juga namanya pengorbanan. Itu bisa kami tangkap paling terkait dengan video ini. Itu saja Pak. Jadi dari waktunya untuk orang-orang. Sekali lagi kasih aplaus buat Pak Rodes. Pak Rodes merupakan wakil siswa SMK Negeri Lompang. Baik, pemikirannya sangat luar biasa ya, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rodes. Artinya kita harus butuh usaha dan terus-menerus ya Pak Rodes ya. Baik. Oke, selanjutnya ada dari ibu-ibu, silakan. Dari Ibu Dewi, gimana Ibu Dewi? Bisa dikasihkan komentar sedikit Bu tentang gambaran. Kasih aplaus buat Ibu Dewi. Jadi sudah sama-sama kita berdoa ya di dalam tadi ada dari project bahwasanya untuk mencapai sesuatu kita itu harus berusaha. Walaupun kita terjatuh berkali-kali, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus maju sampai ke atas. Namun ketika di atas pun masih jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, bangun lagi. Tetap bangun lagi. Kita terus bangun dulu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi benar apa yang tadi disampaikan sama Bapak Ibu tadi bahwa film tadi ya Nak ya, film tadi Bapak Ibu guru sekalian ya, itu seekor beruang ya, yang pada awalnya dia punya cita-cita, dia punya impian ya, dia melihat dari sebuah gambar yang ada di rumahnya, dia punya keinginan kuat untuk bisa mencapai puncak es. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ketika si beruang mengawali kegiatannya untuk menggapai, tanpa beruang sadari dia belum menyadari kalau peralatan-peralatan yang ditemukan belum mencukupi. Ya, dia tidak sadar bahwa sebagian dari alat-alat yang digunakan tidak itu sejati. Tapi kita lihat si beruang tidak putus asa. Dia masih memiliki tekad yang kuat. Dia dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, si beruang terus berjuang. Walaupun beruang tahu dengan keadaan seadanya, si beruang terus berjuang hingga si ternak sampai ke tujuan yang tercapai di atas bukit es. Dan pada akhirnya jatuh juga Pak Fernando. Ya. Jadi yang kita maknai di sini bahwa kalau perjuangan tanpa usaha, Pak ya, cita-cita tanpa usaha
segala event yang kita harapkan tidak dapat ya. Oke, lanjut Pak Edi. Nah, jadi terkait masalah visi ya, tadi kita sudah lihat visi tadi ya, bahwa visi itu adalah menurut para ahli ya, J.J. Whittaker dalam bukunya Strategic Planning and Management, visi perusahaan adalah gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Nah, kemudian pendapat ahli yang kedua tentang visi, tentang konsep visi itu. Nah, sementara itu Gopar, ya, pada tahun 1904 beliau berpendapat bahwa visi adalah daya pandang yang jauh, mendalam dan meluas, merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat memboros segala batas metafisik, waktu dan tempat. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai visi ini, ya, dapat kita sama-sama simpulkan. Ya, jadi visi adalah pandangan mengenai arah sekolah, mau dibawa kemana sekolah tersebut. Agar bisa membangun kesuksesan, maka perlu ada arah jelas mengenai laju sekolah. Jadi visi itu asal katanya dari kata vision, artinya melihat masa depan. Ya, jadi segala sesuatunya itu kita harus memiliki visi. Ya, memiliki visi. Sama seperti halnya kita selaku seorang muslim. Kita selaku muslim juga tentu memiliki visi. Visi bagaimana hidup di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Ya, bukan begitu kan? Iya. Kemudian kita yang ada di sini Pak, visi yang sama Pak ya. Sama-sama nanti Pak di jannahnya Allah. Ya. Tapi jangan lupa usaha juga perlu. Nah, terkait masalah visi tersebut, Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat bagaimana visi di SMK Negeri 2 Kayagung ini. Ya. Nah, sebelumnya visi kita di SMK Negeri 2 Kayagung ini, Pak, salah satu visi kita di SMK ini, Pak ya, menjadi lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang profesional dan bermutu tinggi di tingkat regional, nasional dan internasional. Nah, ini merupakan visi kita yang pertama. Visi sebelum kita mengalami sebuah perubahan. Nah, kemudian visi yang sudah kita rumuskan bersama, yang sudah melibatkan semua warga sekolah ini, Bapak. Maka visi tersebut menjadi lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kerja menengah yang profesional, aktif, kreatif, kompetitif, energik, mandiri di tingkat regional, nasional dan internasional, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, jadi Pak, saat ini setelah kita mengalami pergantian kepala sekolah, Pak ya, maka visi kita yang lama, kemudian kita melakukan perumusan visi yang baru, Pak ya. Nah, inilah yang sudah dirumuskan, dan tentunya Pak dalam perumusan visi ini kita melibatkan seluruh warga sekolah dan sekolah. Nah, visi yang ada sekarang ini Pak, kita padatkan menjadi sebuah slogan. Slogannya Pakem, ya Pak. Pakem. Coba SMK 2. Pakem, profesional, aktif, kreatif, kompetitif, energik, mandiri. Nah, itu Pak. Tepuk tangan buat sekolah kita. Jadi asal kata Pakem itu Pak dari visi ini Pak. Ya, dan ini merupakan salah satu kriteria dari visi guru penggerak yang saat ini sedang saya jalankan Pak. Nah, kemudian Pakem ini juga Bapak ya, ini kita
tuangkan dalam beberapa program untuk mencapai visi pakem tersebut. Ya, ini kita tuangkan dalam beberapa program. Program-program ini apakah sesuai keterlibatannya atau sesuai dengan keberpihakannya kepada siswa, ya, ataukah tidak? Nanti kita sama-sama akan diskusikan. Nah, terkait masalah visi SMK Negeri 2 Kayagung, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita inginkan, yang ingin kita capai? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan sekolah lain? Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Mungkin Bapak, Ibu, mungkin ada yang bisa menjelaskan, Pak Rodes, terkait masalah program-program saja, Pak. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Baik, Pak Alwi, terkait dengan visi SMK Negeri 2 Kayagung yang mengalami perubahan, saya pandang dari mulai berjalan hampir 1 tahun ya, 1 tahunan di 2022 ya, 2022 sudah dilantik lah, dilantik bersama juga dengan logo barunya, bahan logo barunya. Saya kira sudah cukup menggambarkan. Di mana kita lihat menggambarkan salah satunya yaitu profesional. Profesional ini kita lihat dalam kalau berpihak terhadap pendidik ataupun peserta didiknya juga. Kalau dilihat dari kacamata pendidik dalam hal ini sumber daya manusia kita itu guru, teman-teman di tenaga pendidik ini sudah memberikan SOP terhadap alternatif dan proses yang mengajar. Cara mengajarnya sudah terlihat sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, terkait itu kalau kita lihat kacamata peserta didik, anak-anak pada saat melaksanakan kegiatan praktek, anak-anak sudah memahami mekanisme kerja terkait dengan proses praktek yang mereka lakukan. Jadi ini akan saya jawab satu persatu. Terus kalau kita lihat dengan visi yang selanjutnya yaitu aktif. Anak-anak aktif ini bisa kita lihat dengan kegiatan. Jawab awalnya saya jabarkan. Kalau aktif juga anak-anak kita lihat dari kegiatan ekstrakurikuler. Hampir semua di kegiatan ekstrakurikuler yang ada saat ini sudah tersedia di SMK Negeri 2 Kayagung, mulai itu pramuka, paskibra, kegiatan olahraganya yang sudah dirancang oleh para pembinanya, anak-anak cukup antusias begitu. Antusiasnya gimana? Kita lihat kehadiran anak itu konsisten. Artinya tidak, walaupun ada terjadi kemunduran sedikit, tapi tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat ini di sini, kan mereka benar-benar antusias terhadap program sekolah, yaitu dengan meningkatkan keaktifan siswa baik dari segi akademik maupun non akademiknya. Bagaimana dengan kreatif? Tentu kita sudah melihat secara keseluruhan sekolah kita ini, baik di bengkel kayu, bengkel tekstil, bengkel keramik, dan teknik audio dan lainnya, kita sudah menciptakan berbagai macam produk, Pak. Berbagai macam produk yang notabene produk tersebut sudah banyak bukan hanya warga sekolah tapi warga di luar sekolah yang bahkan ada dari hasil cipta karya anak ini, karena kreatif anak ini sampai dibawa ke Jerman, Pak. Singramata bawa ke Jerman. Saya ingat itu dari satu bulan ya, Pak, atau dari mana? Unggulan ya, pesan bawa oleh-oleh untuk ke Jerman. Jadi cita-cita untuk membawa anak itu ke sampai pendidikan internasional itu sebuah hasil dari kreatifan anak tadi. Terus kompetitif ini anak secara walaupun
kita belum menunjukkan hasil signifikan terhadap kompetensi yang dimiliki anak-anak, ini tapi kita setiap ajang yang ada, baik itu tingkat regional, tingkat nasional, kita sudah menunjukkan walaupun hasilnya belum memuaskan. Tapi untuk anak-anak terlibat secara aktif dalam kompetensi ada baik bahasa Inggris, olimpiade, olahraga, seni, semuanya anak-anak mengikuti dalam kegiatan yang terkait dengan visi dalam hal kompetitif. Energi jelas. Kenapa energi jelas? Kita sekarang ini ada program GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Kalau anak-anak kita lihat sekarang ini di jam 1 ke atas, Pak, anak-anak biasanya kalau kita lihat banyak yang terkapar, teler, Pak. Karena jam-jam itu jam pada itu, Pak. Memang siapapun juga orangnya kalau di jam segitu dipastikan dia masih terlihat ngantuk. Tapi dengan adanya gerakan sekolah menyenangkan tersebut, program dari sekolah, anak-anak dibawa untuk melaksanakan olah gerak. Nah, dengan adanya olah gerak ini, anak otomatis akan energi sampai ke rumah, bahkan mungkin dia tertidurnya setelah isya, bahkan bisa dipastikan. Karena kenapa? Karena dari olah gerak itu biasanya kalau ada pergerakan itu 3 jam kemudian baru mungkin merasakan ngantuk. Nah, mandiri juga anak-anak pada saat datang ke gerbang sekolah, mereka tidak disuruh-suruh lagi terkait dengan etika dan tata krama di sekolah. Mereka kalau ketemu sama guru, insya Allah mereka langsung saling pamit langsung ke Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Ali terkait dengan visi terbaru dari SMK Negeri Kedua. Mungkin nanti dapat ditambahi oleh teman-teman yang lain ataupun dari siswa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku buat Jadi pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi dari kedua pertanyaan tersebut Pak sudah mengcover ya Pak ya. Jadi bukan saja Pak Rodes menyatakan kesesuaiannya, keberpihakannya kepada siswa, namun juga beliau sudah menjelaskan panjang lebar tentang program-program apa saja yang terkait dalam visi SMK Negeri 2 yang dijalankan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain Pak. Nanti silakan Pak. Tambahan Pak. Yang terkait masalah program yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rodes panjang lebar. Saya hanya menambahkan sedikit. Kita tadi kan fakta kurangnya aja. Saya nambahin yang lain, yaitu mandiri. Mandiri dengan SMK. SMK itu adalah memiliki keahlian dan kita sudah disebutkan adalah profesional. Dan setelah itu adalah SMK kita bisa meluluskan atau siswa yang kita luluskan itu bisa profesional, mandiri ke depannya bisa menciptakan peluang kerja. Jadi anak itu bisa mandiri setelah lulus dari sekolah kita. Jadi mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri. Begitu saja. Terima kasih. Kasih hapus buat Pak Presiden. Sangat luar biasa tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah tadi ditambahkan ya bahwa ada kata mandiri. Ya, ini menandakan bahwa ini menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah lain. Maka ini dijadikan sebagai sekolah di SMK 2. Bahwa sekolah SMK 2 itu merupakan sekolah yang dapat menghasilkan anak yang profesional, anak yang aktif, kreatif, kompetitif, energi dan mandiri. Ya, jadi setidaknya ini menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah lainnya. Baik, lanjutkan lagi. Nah, kali ini sepertinya Pak kita disuruh nyanyi Pak. Walaupun nanti ada sesi efek joget Pak. Tadi sudah disinggung Pak ya. Sudah disinggung sama Pak Rodes tadi ya Pak ya. Ada senam olah Pak. Tapi perlu saya tambahkan Pak. Sebenarnya saya tambahkan ada senam otak Pak. Olahraga, olah gerak, olah otak, olah jiwa ya Pak ya. Jiwanya senang Pak. Senang. Yang mana Pak ya. Oke, kepada anak sekalian kami persilakan kita sama-sama menyanyikan Mas SMK Negeri 2 ya. Ayo, semuanya berdiri kita nyanyikan lagu kebesaran kita.
dan kreatif, kompetitif, efektif dan mandiri. SMK Negeri 2 Kayu Baru, jadikan insan iman dan bertakwa, wujudkan cita-cita jadi insan mulia, bersama kita satukan tujuan, kembangkan diri, raih prestasi, jadi insan bermutu dan teruji, satukan semangat, bulatkanlah tekad, raih masa depan lebih cerah. SMK Negeri 2 Kayu Baru, pakem-pakem, jadikan insan iman dan bertakwa, wujudkan cita-cita jadi insan mulia, bersama kita satukan tujuan, kembangkan diri, raih prestasi, jadi insan bermutu dan teruji, satukan semangat, bulatkanlah tekad, raih masa depan lebih cerah. Kembangkan diri, raih prestasi, jadi insan bermutu dan teruji, satukan semangat, bulatkanlah tekad, semangat SMK. Kita bisa. Pewarna. Jadi mudah-mudahan semangat ini menunjukkan visi bagus Pak ya, visi yang bagus Pak untuk mencapai impian. Jadi siswa yang unggul, kreatif, aktif, kompetitif, energi dan mandiri. Ya. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Mas SMK Negeri 2 Kayu Baru ini merupakan salah satu karya dari guru kita. Ya. Jadi bentuk kontribusi beliau pada kemajuan sekolah melalui sebuah emas dari SMK Negeri 2 Kayu. Nah mungkin untuk lebih jelasnya Pak ya, kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan. Nah bagaimana lahirnya sebuah emas ini? Para kali Baik, terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sepertinya untuk kesempatan kali ini saya mau izin untuk berbicara sebentar. Sebetulnya mungkin ada yang lebih jauh lebih layak ya di sini untuk menyampaikan terkait tentang materi tentang lagu ini, Ibu Suci, karena di sini saya masih terlalu belia sekali bergabung di keluarga besar SMK Negeri 2 Kayu. Pak, sedikit cerita saja Pak. Saya bergabung di sini baru 1 semester lebih. Nah jadi ceritanya ini sebetulnya lagu ini diciptakan tidak hanya saya seorang diri, namun dilibatkan 3 orang Pak. Jadi ada 3 orang hebat di sini. Yang pertama, yang pastinya kepala sekolah kita, Bapak Haji Anwar Satri SPDMSI. Kemudian juga orang kita berikutnya ini ada Ibu Suci Melewati. Ini salah satu guru juga, guru seni juga, dan istri saya. Kebetulan istri saya, dan juga ini bukan wong hebat mungkin, wong pakam, cak pakam saya sendiri ya. Oke, jadi sedikit cerita lagi nih Pak ya. Awalnya lagu ini berasal dari idenya Bapak kepala sekolah. Beliau ingin memiliki lagu kebesaran Mas SMK seperti itu. Nah, kemudian disampaikan ke Ibu Suci Melewati, diberikan challenge sebagai guru seni bagaimana untuk menciptakan sebuah lagu dengan dengan penyampaian visi dan misi dari sekolah. Jadi visinya itu adalah yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, faktor profesional, aktif, kreatif. Tadi telah disebutkan di lirik lagunya itu ada pakem-pakem dan juga profesional, aktif, kreatif, energik, dan mandiri. Jadi seperti itu, dan itu juga selaras sekali dengan kurikulum yang saat ini kita terapkan di kelas 10 ya Bapak Ibu ya, di kurikulum mandiri tentunya. Jadi saya sangat takjub sekali juga ya dari pemikiran juga dari kepala sekolah sudah menyiapkan mungkin atau
bisa berkesinambungan antara lagu dan juga kurikulum. Nah, jadi di situ menurut saya sangat mengajukan sekali, dan juga merupakan itu kebetulan waktu itu saya belum terlibat di sini Pak. Saya masih sebagai bayang-bayang, bayang-bayang awalnya itu Ibu Suci Mawati, kemudian dikembangkan lagi musiknya dari saya, liriknya itu langsung dari motor dan juga kita tambahkan. Dan tentunya itu juga sangat menggelitik sekali ya. Awalnya saya tidak terlalu mengetahui ini pendidikan, kemudian saya terjun dan membuat jiwa seniman saya meronta-ronta. Diberikan challenge itu kan, bisa nggak bikin lagu? Ya udah ayo gitu. Kita bikin dan alhamdulillah tentunya dari kolaborasi awalnya itu ada lirik ya, ada perubahan Pak. Tadi ada yang tidak sama dengan yang kita nyanyikan, ada profesional, aktif, kreatif, energi, mandiri. Sebelumnya itu bukan itu Pak, tapi berhubung ada perubahan lagi dari kepala sekolah ditambahkan seperti itu, dan juga ditambahkan pakem. Ya, jadi untuk pemaparannya mungkin sedikit saja, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat super sekali ya penjelasan dari itu Pak ya, kurang lebih Pak ya, gimana lahirnya semua rumah SMK di Wilayah terkait masalah visi sekolah. Jadi tadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, menjadikan pembeda dengan sekolah-sekolah lain. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Lanjut lagi. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Di sini saya bersama-sama mengajak kita semua, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, ya. Kira-kira saya ada beberapa pertanyaan. Yang sepertinya pertanyaan ini tadi masih terkait dengan visi yang kita sama-sama sampaikan, ya. Nah, pertanyaan pertama, ya. Saya percaya bahwa murid adalah, sepertinya Pak ini ditujukan kepada Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu guru ngomong, silakan. Kira-kira ada yang bisa nanti dijelaskan, dilanjutkan dari pertanyaan di atas. Saya percaya bahwa murid adalah titik. Nah, kami minta Ibu Iin. Ibu Iin, silakan Bu Iin. Ya, silakan Bu Iin. Saya percaya bahwa murid saya punya kemampuan yang luar biasa. Sesuai visi? Sesuai visi? Sesuai. Nanti kita lihat nanti bagaimana visinya Pak ya. Karena ingat, visi dan misi itu tidak bisa saling bersinergi. Untuk mencapai visi harus punya misi yang kuat. Ya Pak ya? Benar Pak ya? Jadi misi adalah langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menuju visi. Ya, tadi sudah disini sama Bapak Polres, ada kegiatan yang harus kita. Oke, tadi yang pertama dari Bu Iin terkait pertanyaan pertama. Saya percaya bahwa murid adalah memiliki semangat yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Bu Dewi. Kami persilakan Bu Dewi. Silakan ngomong Bu Dewi. Coba saya menjawab nomor 1. Ya. Saya percaya bahwa murid adalah pakem, profesional, murid aktif, kreatif, kompetitif, energik, dan mandiri. Yang kedua, satu dulu. Oh ya, saya sudah sepakat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bu Dewi. Jadi terkait pertanyaan pertama ini ada komunikasi yang beragam Pak, yang dimiliki oleh siswa, dan kita tahu bahwa ada di sekolah kita ini potensi-potensi bakat-bakat yang ada di SMK 2, ya. Ada kreativitas di SMK kita, dimulai dari siswa. Ya, tadi Bapak Susanto lihat sendiri Pak. Tadi di ruangan saya Pak ada sebuah produk, itu produk alat tinggi badan otomatis Pak.
dan itu merupakan salah satu karya dari anak kita dari jurusan TKI ya. Kemudian Pak, nanti kalau ada waktunya saya undang Bapak nanti ke TKR juga ada karya kreativitas dari anak kita membuat dokter ya Pak ya. Kemudian kalau kita melangkah ke belakang Pak, ada karya-karya anak yang disini sama Pak Rodes tadi berupa keramik-keramik hasil karya anak, dan salah satu karya anak kita Pak sudah dibawa ke Jerman sebagai penambah Pak. Nah itu menandakan Pak bahwa sekolah kita merupakan sekolah yang berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Kemudian itu dari guru, dari siswa Pak. Nah kemudian gurunya pun demikian. Ya, kita tahu tadi barusan kita sama-sama menyanyikan Mas SMK Negeri 2 Kedagung, ya, merupakan hasil pemikiran dari Pak Egi beserta istri kita Pak Bu ya, Pak ya. Itu menuangkan ide-idenya dan ikut berkontribusi dalam memajukan mencapai kita sekolah lewat seni tadi ya Pak ya. Nah itu salah satu kreativitas dari seorang siswa dan guru. Dan tadi juga kita sama dengar Pak ya tadi ya, ada gagasan dari guru kita yang lain dalam menghilangkan kejenuhan Pak. Ya salah satunya tadi di sosialisasikan senam apa nama senamnya Pak? Arang ada zam-zam, ya. Nanti kita bayar ya Pak ya. Nanti kita bayar Bapak Ibu ya, nah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan kedua, ya, saya memimpikan murid-murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah titik. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang perlu dilanjutkan dengan ada yang bisa memberikan penjelasan atau jawaban terkait dari pertanyaan nomor 2 ini? Oke, Pak Sartono, silakan Pak. Silakan Pak. Pertanyaan dari Pak Sartono. Susah. Untuk yang poin kedua, saya memimpikan murid-murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah memiliki kemampuan yang hebat. Cukup Pak, cukup. Tapi biar hebat, tapi makanya dalam Pak. Hebat itu Pak kalau diuraikan, didiskusikan begini panjang Pak ya. Ya Pak ya, gitu Pak ya. Mungkin Pak Rodes. Silakan Pak Rodes. Iya. Silakan Pak Rodes. Bapak ya. Ya. Saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah orang-orang yang di kemudian hari semuanya dapat sukses untuk menggapai cita-cita. Gimana setuju? Setuju. Mau? SMK 2. Jadi Bapak Ibu tadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa ya. Jadi saya juga memimpikan ya murid-murid yang memiliki kesadaran bahwa diri mereka adalah seorang murid yang kita tumbuh kembangkan bakat dan minatnya. Ya, setidaknya anak-anak tersebut, murid tersebut ikut berkontribusi terhadap kemajuan masa depan pendidikan. Ya, kita tahu Pak di sekolah kita ini banyak kompetensi yang anak-anak kita banyak yang memiliki kompetensi ya Pak ya, apa yang positif ya Pak ya. Mereka memiliki berbagai kompetensi dan juga menjadikan sekolah kita Pak setidaknya itu berbeda dengan sekolah lain. Ini satu ini Pak ya. Kita belum lama ini siswa dari SMK Negeri 2 Kedagung mereka mendapatkan juara dalam perlombaan LKS, L2SN, O2SN, ya Pak ya. Dan di antara siswa kita yang mengikuti ajang lomba, salah satunya anak kita di lomba LKS ya, kita mewakili
ke tingkat nasional dari Provinsi Sumatera Selatan. Dalam bidang apa, Pak? Bidang apa, Pak? Bidang PKRO, Pak. Ya, ini satu menunjukkan bahwa siswa kita memiliki potensi yang perlu kami kembangkan, Pak. Itu jadi contoh-contoh bagi rekan-rekan. Ya. Baik, lanjut. Baik, kita lanjut pada pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin Pak, ya, karena Bapak juga waktunya udah ini, Pak, ya. Baik ya. Oke, pertanyaan ketiga. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang apa? Pak Bapak Ibu yang perlu kita tingkatkan. Mungkin Pak Igi, karena Pak Igi tadi sudah panjang lebar cerita. Baik, cuma menjawab ya. Oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang public speaking, English British, dan juga bidang kompetensi sesuai bidang studi masing-masing. Contohnya saya guru seni harus meningkatkan kualitas keseniannya seperti itu. Mungkin Pak Rodes, pertanyaan terakhir Pak Rodes, perlu ditambahkan terkait pertanyaan ketiga, Pak. Karena itu saya dan guru lain di sekolah bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang apa? Dalam bidang cinta, fintech, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan baik kegiatan ekskul, profis dalam tim hubnya dan tim technya, mungkin dengan berkolaborasi dengan guru-guru saya supaya lebih dengan itu saja. Lanjutkan Bu Iing, terima kasih. Monggo berdiri Bu. sedikit. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami. Dalam bidang, Kami dalam bidang bidang apa kira-kira? yang pasti bidang yang pertama itu sesuai dengan ya kemampuan komunikasi yang baik untuk semua siswa, karena dengan komunikasi adalah kunci sukses untuk melakukan sesuatu apapun itu. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang apa? Yang SMK, bidang teknologi dan seni. Terakhir Ibu Dewi, ya, wawancara kita. Monggo Bu. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang teknologi manufaktur dan jasa, seni, dan satu lagi administrasi perkantoran. Sama sedikit. Itu kemampuan kami. Itu sama sedikit. Terjebak saya ini kemampuan guru kan bukan siswa. Oleh karena itu, saya dan guru-guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bidang apa saja yang bisa dijadikan contoh untuk siswa-siswa SMK 2 RU. Contohnya saya guru bahasa Indonesia. Saya sebagai guru bahasa Indonesia harus bisa memberikan kepada siswa SMK sesuai dengan jurusan saya di bahasa Indonesia, harus bisa belajar tadi komunikasi yang baik, attitude, kemudian adab sebagai siswa ke guru juga bagaimana adabnya ke siswa, yang begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena tiga pertanyaan ini mewakili para keseluruhan tentang pendampingan individu
kedua tentang visi dan masa depan sekolah. Namun Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sore ini, ya, coba Pak Ibi ditayangkan satu slide lagi, Pak Ibi. Mungkin kita perlu diolah apa tadi Pak? Olah gerak terlebih dahulu Pak. Ya, ini terkait masalah fisik Pak. Jadi bagaimana menciptakan menjadikan siswa kita punya visi ke depan kalau jiwanya kendor, ya, raganya kendor, jiwanya kendor, ya Pak ya. Jadi harus diberikan apa Pak? Suntikan ya Pak ya, diberikan apa? Stimulus untuk membangkitkan semangat dia untuk bisa mencapai cita-cita. Setuju ya? Nah, monggo silakan berdiri, silakan berdiri. Oke, Pak Santo, jadi terciptanya apa namanya inspirasi untuk olahraga ini terkait juga dengan apa namanya inspirasi dari kepala sekolah. Jadi berawal dari cerita-cerita dari kepala sekolah karena dia pulang dari Medan, ada sekolah yang sudah menjalankan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi konsep menyenangkan itu berarti anak itu gembira, tersenyum, semangat, energi, dan bahagia, happy lah. Nah terkait itu juga kita lihat fenomena kita ini kalau di atas jam 12 anak kita sudah banyak yang berkukuran, artinya tumbang, banyak yang cuci muka, banyak yang sudah mungkin nggak tahu kemana, di mana artinya dia sudah berada di hayalan dia. Oleh karena mimpi, oleh karena itu kita kasih masukan, karena kita untuk memberikan semangat baru. Jadi spriting lah. Jadi Pak Sola setuju dengan program ini dan berkaitan juga dengan sekolah menyenangkan tadi Pak. Jadi terciptalah kami pilih lagu Aram Taptamen. Oke, oleh karena itu kita ikuti ya. Semuanya insya Allah sudah hafal. Oke, semuanya diikuti ya. Oh, monggo Pak. Oke, sama-sama. Ayo tangan siap. Gimana Pak? Pengennya? Gimana kalau semuanya? Kita sampai dibuat keringat terus Pak. Yang belum buruk dari itu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian yang kami banggakan dan sayangi, saya rasa kita akhiri kita dan terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para anak sekalian yang telah menghadiri kegiatan diskusi pendampingan kedua di dan satuan sekolah, dan saya selaku peserta calon guru penggerak
SMK Negeri Kabupaten Pemilihan Karang 7, utusan dari SMK Negeri Lukayatu mengucapkan ribuan terima kasih, dan tentunya saya menyadari Bapak Ibu sekalian masih banyak kekurangan dan saya mungkin banyak membutuhkan dorongan support ya, dan saya sadar bahwa saya masih terus belajar dan akan terus belajar. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada dari Bapak Susanto ini selaku wakil manajer kami di Penggerak akan kembali. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Alwin. Saya juga akan memberikan sedikit penguatan Pak ya. Dari jalannya tadi Bapak sudah melakukan yang terbaik Pak, sudah sangat cukup menarik di dan saya juga melihat itu dukungan dari rekan-rekan siswa Bapak. Ini Bapak Ibu, Dewan Guru, serta anak-anak itu mendukung kegiatan Bapak itu dengan sangat senang sekali, senang-senang, kemudian antusias. Itu saya berikan apresiasi yang tinggi-tingginya buat Bapak Alwin. Saya berharap di kemudian hari Bapak Alwin juga bisa lebih terus Pak meningkatkan kompetensinya baik di dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler Pak ya. Walaupun nanti di kurikulum Merdeka ada tambahan istilahnya yaitu kokurikuler Pak ya. Tapi ada 3 nanti. Itu semuanya akan dikembangkan, apalagi SMK Negeri 2 Ngayu Agung ini notabene SMK bisa dikatakan terbesar di OGI Pak ini ya. Sekali dengan baik dari segi kualitas murid, jumlah murid, kemudian luas lahan maupun bangunan, kayaknya yang terbesar adalah di SMK 2 Ngayu Agung ini. Nanti di sini mungkin juga akan saya tularkan di sekolah-sekolah kami Pak, karena dari segi breaking, kemudian dari kekompakan Bapak Ibu dan guru, nanti akan kami sedikit kami tiru Pak. Mungkin di sini slogannya tadi pakem, mungkin tempat saya nanti cakep seperti itu kan, kita sedikit bersaing Pak, hal positif. Iya, seperti itu. Demikian Pak dari saya Pak, dan saya juga mohon maaf Bapak Ibu selama saya pelanggan pendampingan Ibu dua di sini banyak tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas masukan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penyampaian visi dan keadaan program sekolah melalui Bapak Alwin Komisi Inggris. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah doa dari Anda Abdullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syari'atil maut wa najjina min nar wal ahwa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dengan doa yang doa, maka kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdulillah. Demikian yang kita hari ini saya pembicara di MDST. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.